Waktunya ngobrol beda. Bincang bareng Dr. Darmawan, membahas isu terkini dengan lebih dalam. Halo Sobat Beda, masih dengan saya Dr. Darmawan dan narasumber kita Dr. Iren. Jadi di episode Ngobrol Beda sebelumnya kita sudah bahas depresi ya secara umum, macam-macamnya, kemudian bagaimana seseorang bisa kena depresi dan juga bagaimana support system terhadap orang yang mengidap depresi. Nah kali ini ya tidak kalah menariknya ada topik yang lagi sering ya, yaitu masalah coping mechanism orang yang mengalami depresi dan self harm. Nah, yang lagi sering itu adalah self harm yang menyakiti diri sendiri sampai masuk berita di daerah mana Jawa Timur kalau nggak salah. Dan juga berita-berita yang lain bahwa banyak ditemukan remaja dengan self harm ya. Kemudian juga ada orang-orang pesohor yang juga mengakui dirinya itu pernah melakukan self harm. Jadi kita mau bahas lebih jauh nih dengan Dr. Iren tentang kasus-kasus self harm. Mengapa orang ini kalau dia mengidap depresi, apa dia mengidap borderline personality, ya dia tuh suka melakukan self harm. Nah, gimana nih Dr. Iren? Pasti di dalam praktek kan Dr. Iren juga sering dong ketemu pasien-pasien yang suka sekarang istilahnya cutting seperti itu. Nah, gimana nih? Dari mana sih mereka tuh kayak gitu? Kemudian cara ngatasinnya kira-kira gimana Dr. Iren? Jadi sebenarnya mereka tuh mau mengalihkan perasaan yang tidak nyaman yang mereka rasakan nih ke dalam bentuk luka fisik yang lebih bisa diterima ya. Kalau kita luka fisik kan kelihatan ya nih, ada lukanya, ada darahnya. Jadi kelihatan gitu dok. Kalau dari sisi perasaan ya, maksudnya dari rasa sedih atau mood swing itu kan nggak nggak kasat mata ya. Nggak Jadi kelihatan, nggak tampak. mereka mau memindahkan rasa sakit itu menjadi suatu bentuk yang lebih bisa divalidasi. Seperti itu. Ada juga yang melakukan itu untuk menghukum diri sendiri. Jadi orang dengan depresi atau BPD kadang menghadapi situasi mereka merasa ini adalah suatu salah mereka. Oh kondisinya begini nih karena aku kurang apa, gitu ya. Nah untuk menebus rasa bersalah itu, mereka mencoba menghukum diri dengan melakukan hal-hal yang menyakiti diri. Nah setelah itu mereka merasa lega karena sudah nih aku sudah mendapatkan ganjaran atas apa yang sudah aku lakukan dalam tanda kutip seperti itu dok. Jadi kadang juga ini bisa menjadi tren ya dok ya pada anak-anak muda sekarang mungkin dengan beredarnya Medsos itu ya. medsos, forum, kadang menjadi Di-posting. tren juga nih. Oh ini terus coba-coba seperti itu dok. Padahal mestinya tuh kalau mau tren tuh dia latihan tanding tinju atau bela diri terus dia bonyok gitu ya kan. Wah, kena dipukulin gitu kan. Bukan dengan cara dia ngelukain diri sendiri gitu ya mestinya ya. Iya. Tapi kan ada ya orang yang mengarah ke sana ya jadi pengen self harm gitu. Tapi ada orang yang dia sama-sama ngalamin depresi gitu ya. Tapi kok dia enggak gitu loh. Enggak ke arah sana gitu. Kenapa ya ada beda gitu? Pada yang melakukan self harm biasanya mereka susah untuk mengungkapkan pikiran mereka, susah mengungkapkan emosi mereka. Jadi tidak tahu apa yang mereka pikir, mereka rasa. Jadi mereka berusaha untuk menampilkan bentuk tadi dengan bentuk yang fisik yang lebih mudah diterima. Seperti itu dok. Jadi bisa jadi mereka tuh nggak bisa mengungkapkan, jadi nggak bisa Ekspresiin ngomong, ya. nggak bisa mengekspresikan seperti itu. Jadi kalau misalkan orangnya itu dilatih untuk lebih bisa mengekspresikan, itu lebih meminimalisir dia melakukan agresi dengan self harm itu ya. Iya betul. Lalu kemudian bagaimana ngebedain dia itu self harm sama dia percobaan bunuh diri itu dok? Kan suka ada yang nanya juga tuh. Iya, memang sama-sama menyakiti diri ya, tapi kalau orang dengan percobaan bunuh diri, memang niatnya mau mengakhiri hidup. Tapi kalau orang dengan self harm, mereka bukan mau mengakhiri hidup ya, bukan mau ke arah meninggal, tapi hanya ingin melukai aja gitu, bagian dari tubuh diri mereka tanpa ada maksud yang lebih serius untuk mengakhiri hidup. Jadi daripada sakit hati ini lebih baik sakit luka ini gitu ya. Iya, nah itu yang menurut mereka tuh lebih bisa diterima gitu dok, karena kelihatan nih ada lukanya, ada darahnya, ada memarnya seperti itu. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini ada beberapa berita menarik juga nih yang ada kaitannya dengan pembahasan kita ya. Kita lihat dulu ya, kita simak.
Jadi ada mahasiswa 21 tahun meninggal bunuh diri. Lalu ada lagi sepingkan mambo ya, itu belak-belakan cerita pernah self harm gitu ya. Anaknya ini dok ya. Kemudian apa anaknya ya? Ya, kemudian anaknya Pinkan Mambo bukan Pinkan Mambonya ya. Kemudian anak sekolah lakukan self harm ini yang berita ini ya yang waktu itu katanya banyak anak sekolah yang melakukan self harm dan bahkan mungkin jadi tren ya di media sosial ya. Jadi memang cukup relate ya berita-berita yang ada saat ini dengan pembahasan kita hari ini. Bahwa sebenarnya fenomena ini terjadi pada anak muda juga, pada remaja juga yang rentan sekali melakukan self harm bahkan sampai keinginan untuk bunuh diri. Dan juga dipengaruhi oleh tadi adanya medsos di mana dia ikut-ikutan, belajar dari situ bahkan kayaknya mau tampil ya, mau eksis dengan menampilkan diri, gue juga melakukan loh, terus diupload seperti itu ya. Jadi memang sekali lagi kita mesti hati-hati dengan penggunaan medsos pada remaja ini, pada anak-anak muda ini ya. Dan untuk bagaimana mengatasinya kita akan lanjutkan nih ya, kira-kira biasa kalau Dr. Irem menangani kasus-kasus self harm ini, misalkan dia itu kalau depresi mungkin kita udah bahas tadi, mungkin depresinya kita atasi dulu. Tapi sekarang juga yang lagi ngetrend apakah tentang nanti BPD. Nah, sebelum kita ke sana, mungkin ada nggak tuh Dr. Iren berkaitan dengan masalah self harm ini, itu ada kategorinya gitu loh, dari ringan sampai berat, bentuknya, Iya. kemudian eh, dengan demikian kan kita sebagai orang di sekitarnya tuh lebih tahu gitu loh. Oh ini self harm yang kayak gini nih bentuknya, lalu bisa kita apa namanya informasikan ke dokternya dan juga bisa kita sedini mungkin mungkin mencegah ya kalau misalnya self harm itu bisa kebablasan yang berbahaya. Iya dok, yang paling berat itu major self mutilation ya dok ya. Jadi memotong bagian tubuh mereka, seperti potong jari, potong kaki, ataupun mencongkel mata sendiri. Biasanya kalau Oh. gangguan jiwanya yang lebih berat tuh dok, seperti psikotik. Lalu setelah itu ada yang bentuknya lebih ringan tapi berulang kali, seperti memukulkan kepala ke tembok, gitu ya. Jadi gerakannya stereotipik berulang-ulang. Lalu yang lebih ringan lagi ada yang superficial. Jadi mereka melakukan cutting, jadi tangan atau paha gitu ya diiris-iris atau mungkin menjambak rambut, itu bentuknya. Kalau yang paling sering sih yang terakhir ya dok ya, Yang cutting. ringan, yang superficial. Iya, yang cutting ini sering sekali dijumpai. Tapi mereka melakukannya bisa berkali-kali juga. Jadi pada satu saat bisa satu hari satu kali, ada juga pada satu waktu itu bisa beberapa sayatan, seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi kembali lagi tadi sampai mencungkil mata terus kemudian tadi apa memotong jari itu ada istilahnya tadi psikotik ya dok ya. Jadi Iya. yang ada gejala psikotik. Mungkin teman-teman sobat beda tuh masih belum begitu ngerti ya psikotik itu apa sih? Maksudnya psikotik itu gimana tuh Dr. Iren? Psikotik itu gangguan jiwa berat yang dimana penderitanya mengalami kesulitan untuk membedakan realita dengan dunia yang dia pikirkan sendiri ya. Jadi mulai ada gangguan persepsi seperti halusinasi, mendengar yang paling sering mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada sumbernya atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Seperti itu dok. Juga ada waham atau delusi. Jadi Jadi nanti halusinasi itu yang nyuruh dia memutilasi diri gitu ya. iya bisa Ketika jadi dia seperti sedang itu. dalam emosi yang memuncak atau kesel atau perasaannya tadi ya. Iya, dan dia tidak bisa membedakan bahwa itu sebenarnya bukan suara orang yang nyata. Jadi diyakini itu sebagai suara, misalnya suara Tuhan atau apa yang harus dia lakukan. Akhirnya dia lakukan itu dok. Itu pun bisa berakibat pada kematian ya. Kalau orang nggak ngerti kan dianggapnya Iya, itu tindakan bunuh diri mungkin ya. iya bisa lebih berat sampai ke kematian. Cuma bedanya kalau yang bunuh diri berarti memang ada intensi dari si orangnya sendiri untuk Mm-mm. mati tadi. Jadi Iya, beda antara mau mati atau dia hanya melakukan self harm tadi ya. iya. Biasanya penanganannya gimana tuh dok? Kalau misalkan pasien-pasien yang melakukan self harm itu dari bidang psikiatri. Jadi pasien yang melakukan self harm, biasanya mereka mau memindahkan rasa sakit tadi ya. Jadi mereka melakukan sesuatu yang menstimulus badan sendiri dengan dalam bentuk luka.
Nah, sebenarnya luka ini kita bisa ganti menjadi suatu hal yang lebih adaptif. Misalnya cuci muka, mandi air dingin gitu ya, sama-sama ada stimulusnya yang mengagetkan, tapi kan tidak menimbulkan Tapi nggak luka yang perih, nggak sakit kalau cuci iya, muka mandi air dingin. dan setelah itu kan, tidak ada bekasnya ya, seperti itu. Ada juga yang pakai es batu tadi untuk menimbulkan sensasi pada tangan, daripada pakai cutter kan, Oh, es batu yang pakai dibungkus biang es kali. kain. Apa? Oh jangan Oh, biang es tuh kan lebih berasa gitu ya kan. Kalau pakai es jangan batu jangan mungkin dong. kurang gitu ya. Es Tapi batu bikin luka dibungkus ya kain jangan tuh bikin itu luka loh. iya, Ya. jangan yang buat luka. Jadi es Iya. batunya pun dibungkus plastik atau kain dulu, bisa juga digosokkan seperti itu. Atau sensasinya dengan spidol. Kalau spidol kan ada merah-merah nih, tapi kan habis itu hilang, bisa dihapus. Tapi spidol nggak ada perihnya, merahnya ada, perihnya nggak ada gitu kan. Biasanya orang nyari perihnya itu, sakitnya itu ya Nah, kan. ada juga yang pakai karet, tuh. Kayak karet. Pakai karet dililit, karet gelang ya Oh kayak ditarik-tarik kayak di gitu. film itu pakai karet tuh, cetot cetot gitu ya. Iya. Itu sakitnya lumayan gitu ya. Atau pakai pistol-pistolan itu yang apa? Airsoft gun. Selain itu Tapi luka juga kali itu, jangan ya. iya. Stimulusnya bisa juga dari ini dok, dari panca indera. Bisa kita cium aromaterapi, gitu ya. Kita nyalakan aromaterapi atau kita dengarkan lagu. Oh, itu untuk mengalihkannya. Jadi Mengalihkannya. pakai stimulus ke panca indera. Iya, atau kita lihat foto-foto orang yang kita sayangi, seperti itu. Tapi banyak juga, maksudnya mereka udah coba usahakan itu tapi nggak berhasil kan. Nah itu gimana biasanya dari apa penanganannya biasanya gimana kita atasinya juga tuh? Oh ya, tadi misalnya memang sih cara-cara pengalihan itu mungkin tidak tidak seperti yang mereka lakukan self harm gitu ya. Sensasinya berbeda, tapi itu adalah satu cara-cara yang perlu kita coba ya. Jadi cara-cara pengalihan tadi, Dok. Ya tapi dia udah coba nih tapi nggak berhasil katanya, Nah, masih juga. artinya perlu bantuan yang mungkin profesional seperti psikolog atau psikiater untuk bisa membantu dia. Bagaimana dia bisa menciptakan mekanisme coping yang baru, misalnya dengan psikoterapi. Sekarang ada dialectical behavior therapy, DBT atau CBT, cognitive behavior therapy, ataupun psikoterapi psikodinamik, atau mungkin perlu farmakoterapi dalam bentuk obat-obatan untuk bisa membantu dia untuk menahan dulu nih dorongannya untuk bisa menyakiti diri, gitu dong. Jadi pokoknya kalau tadi untuk yang emergensinya untuk supaya cepat mungkin farmakoterapi. Jadi obat-obatan itu ngeblok pikiran atau dorongan untuk itu. Apalagi kalau dia ada halusinasi. Iya. Lalu baru masuk ke dalam psikoterapinya yang banyak penelitiannya sekarang untuk yang borderline personality disorders yang kaitannya sama cluster B personality itu menggunakan dialectical behavior therapy. Jadi memang dialectical behavior therapy ini CBT yang dimodifikasi yang khusus untuk orang-orang yang cluster B personality di mana dia lebih kepada personality lebih kepada emosional. Jadi bagaimana mengolah emosinya gitu ya. Ya mungkin kita mesti bedain dulu tadi dok ya, yang urgent karena dia self harm. Karena kan self harm ini kan gimana pun juga kan dampak buruknya ini kan bisa sampai berbahaya tadi, ya kan? Kalau misalkan nggak berbahaya pun dia membekas. Biasa kalau pada wanita malah jadi jelek ya. Jadi apa namanya? Ada jaringan parut Iya, ada jaringan gitu ya. parutnya itu ya, ada keloidnya segala macam jadi jelek kan nantinya ya kan. Jadi nggak pede pakai baju kalau nggak pakai tangan panjang ya. Mungkin cowok juga sama ya jadi jelek ya ininya ya. Lalu mungkin juga pengaruh ke penampilan ya. Kalau nanti dia ngelamar kerja di tempat kerja gitu kan, ada bekas parut ya. Nah, itu juga rasa bersalah juga. Jadi tiap kali mereka melihat ini, Oh, aku tuh mereka tahu kan sebenarnya itu nggak betul. nggak betul, tidak adaptif. Jadi tiap kali mereka melihat itu ya semakin menguatkan perasaan bersalah itu gitu ya. Jadi dia ngeliat bekasnya malah mencetuskan lagi perasaan bersalahnya dia itu. Iya. Jadi self image-nya jadi ya bisa jadi semakin buruk gitu dok. Ya, jadi setelah kita atasi nanti yang urgent itu misalkan dengan farmakoterapi, kemudian baru jangan lupa
ngikutin nih psikoterapinya seperti dialectical behavior therapy atau cognitive behavior terapinya ya, supaya betul-betul tuntas gitu ya. Nah, sekarang kira-kira kalau misalkan ada, tadi kan Dokter Iren udah kasih sedikit tipsnya. Coba kalau ada kayak gitu dialihkan dulu tuh dengan beberapa cara tadi kan, misalkan pakai karet lah, pakai es, pakai apa segala macam. Nah, tapi kalau misalkan nih itu nggak berhasil kan berarti mesti minta bantuan secepatnya, mencari pertolongan secepatnya. Ada nggak tips untuk orang di sekitarnya? Jadi kan orang di sekitarnya kan yang ngeliat tuh seperti Mhm, itu kan. mhm. Kira-kira ada nggak tipsnya dok? Gimana untuk orang yang support grupnya gitu, Nah, support biasanya system? tanda itu kan, luka itu kan nggak langsung hilang ya, Dok, ya. Kita perlu aware nih, misalnya oh ada kakak, adik, atau saudara di rumah yang kok ada luka yang nggak biasa ya, biasanya sih di areanya sini gitu ya, dan kok ada berturut-turut gitu ya, ada beberapa luka sekaligus. Nah, itu biasanya tanda-tanda self harm. Nah, ayo kita coba, untuk, menjadi pendengar yang baik bagi orang di sekeliling kita. Kita tanyakan apa yang mungkin kita bisa bantu, kalau misalnya rasanya gejala yang dialami sudah lebih serius, ayo kita bawa, kita temani mereka untuk bisa mencari psikolog atau psikiater. Jadi kita dengerin, kita cari tahu sampai sejauh mana juga dia berusaha untuk mengatasi hal itu, apa yang dia alami gitu ya. Sehingga kalau misalkan ternyata dia udah berusaha tapi gagal, maka Mhm. kita bisa ajak untuk cepat cari pertolongan ke psikiater gitu ya. Sepertinya sangat menarik sekali ya pembahasan kali ini tentang self harm. Jadi juga ada tipsnya bagaimana menghentikan perilaku self harm sampai kapan mesti minta pertolongan. Juga bagaimana eh, orang di sekitar kita atau support sistemnya itu bisa membantu. Jadi informasi yang berbobot ini semoga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat sobat beda sekalian. Oh ya Dokter Iren, saya ada kutipan motivasi ya, sedikit nih. Katanya kalau dunia seakan mau runtuh dan segala hal berjalan tidak sesuai dengan keinginan kita, mungkin saatnya kita menghela nafas dan beristirahat sejenak untuk mencoba selalu mencintai diri sendiri dan tetap menikmati proses yang ada. Tentunya kata-kata itu juga diikuti dengan tadi skill, mekanisme coping untuk bisa mengatasi perjalanan hidup kita selanjutnya. Nah, mungkin cukup di sini aja pembahasan kita tentang self harm ini, sobat beda yang udah menonton episode kali ini. Terima kasih udah bisa mungkin membantu menambah wawasan sobat beda, terutama bagaimana cara support system kita menghadapi orang yang ada BPD, ada depresi dalam melakukan self harm, kita harus bagaimana. Oke, jadi sobat beda, yuk kita sebarkan informasi yang positif dan pengetahuan baru ini dengan cara share, like, komen, dan subscribe. Saya Dr. Darmawan, sampai jumpa di ngobrol beda berikutnya dengan topik yang tidak kalah menariknya.